Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahmasa Nubiki, NPM A1G022109, Prodi PJSC semester 1A. Kali ini saya akan membahas tentang bab 8, Manajemen Pendidikan dan Peserta Didik, dosen pengampu DR Muhammad Kristiawan MPD. A. Manajemen Pendidikan. 1. Pengertian manajemen pendidik. Manajemen pendidik merupakan suatu kegiatan perencanaan, mengelola dan mengorganisasikan, mengkomunikasikan sumber daya pendidikan atau pendidik agar dapat berjalan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien dengan maksud tercapainya tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan sebagaimana yang diharapkan. 2. Tugas, kewajiban, dan hak pendidik. A. Tugas pendidik. Tugas pendidik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah perencanaan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Supardi menyebutkan tugas seorang pendidik terdiri atas beberapa hal, yaitu 1. Tugas guru sebagai profesi, 2. Tugas guru di bidang manusia, 3. Tugas guru di bidang kemasyarakatan. B. Kewajiban pendidik. Kewajiban pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 2003 antara lain 1. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. 2. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan 3. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. C. Hak pendidik. Hak pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 2003 adalah 1. Menghasilkan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. 2. Menghargai sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. 3. Pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. 4. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Dan 5. Kesempatan untuk menggunakan sarana prasarana dan fasilitas pendidik untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. 3. Peran pendidik. Berikut adalah peranan guru dalam nuansa pendidikan yang ideal. Menurut Supardi: A. Guru sebagai pendidik, B. Guru sebagai pengajar, C. Guru sebagai pembimbing, D. Guru sebagai pelatih, E. Guru sebagai penasehat, F. Guru sebagai model dan teladan, G. Guru sebagai korektor, H. Guru sebagai organisator, I. Guru sebagai motivator, J. Guru sebagai fasilitator, K. Guru sebagai pengelola kelas, I. Guru sebagai mediator, M. Guru sebagai evaluator. 4. Penguasaan kompetensi pendidik. Seorang pendidik harus menguasai sejumlah kompetensi, baik kompetensi yang sifatnya sangat mendasar maupun kompetensi yang sifatnya tuntutan dan pengembangan dari profesi keguruan. Menurut Supardi, mengemukakan kompetensi pendidik sebagai berikut: A. Penguasaan kompetensi dasar, B. Penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. 5. Rekrutmen dan seleksi guru dan staf. A. Kriteria dasar seleksi: 1. Rasional, 2. Ilmiah, 3. Objektif, 4. Berpedoman pada laporan analisis pekerjaan dan rencana perekrutan pegawai, 5. Efisien dan efektif, 6. Memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku, 7. Dilakukan secara objektif dan jujur, dan 8. Dilakukan dengan profesional. B. Cara dan metode seleksi: 1. Seleksi persyaratan administrasi,
ketentuan rekrutmen dan seleksi guru dan staf. 1. Untuk menetapkan kebutuhan rekrutmen organisasi masa sekarang dan yang akan datang, hubungannya dengan perencanaan SDM dan job analysis. 2. Untuk meningkatkan sejumlah calon pelamar kerja dengan biaya minimum. 3. Untuk membantu meningkatkan angka keberhasilan dan proseleksi dengan menurunkan sejumlah pelamar kerja yang bermutu rendah atau under quality atau bermutu terlalu tinggi atau over quality. Dengan jelas. 4. Untuk membantu menurunkan kemungkinan pelamar kerja yang setelah direkrut dan diseleksi akan hengkang dari sekolah. 5. Untuk memenuhi tanggung jawab organisasi bagi program tindakan persetujuan dan hukum lain serta kewajiban sosial. 6. Untuk mengawali identifikasi dan menyiapkan pelamar kerja potensial yang akan menjadi calon pegawai yang sesuai. Dan 7. Untuk meningkatkan keefektifan organisasi dan individu untuk mengevaluasi keefektifan teknik dan pencarian rekrutmen yang beragam dari semua jenis pelamar kerja. B. Manajemen peserta didik. 1. Pengertian manajemen peserta didik. Menurut Knežević 1961, manajemen peserta didik atau pupil personnel administration merupakan suatu layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individu seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan sampai ia matang di sekolah. Jadi, manajemen peserta didik adalah suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu mulai dari masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu madrasah atau sekolah. 2. Langkah-langkah perencanaan peserta didik. Menurut Asmendri, langkah-langkah perencanaan peserta didik yaitu 1. Forecasting, membuat perkiraan dengan mengantisipasi ke depan. 2. Objectives, merupakan perumusan tujuan. 3. Policy, kebijakan di sini berarti mengidentifikasi sebagai macam jenis kegiatan yang diperhitungkan untuk dapat mencapai tujuan. 4. Programming, merupakan seleksi atau kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan pada langkah polis. 5. Prosedur, merupakan perumusan langkah-langkah secara berurut. 6. Schedule, merupakan penjadwalan terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah diprioritaskan sebagaimana pada langkah-langkah pemrograman. 3. Kebijakan penerimaan peserta didik baru. Kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di suatu sekolah. Penentuan mengenai jumlah peserta didik juga didasarkan atas kenyataan yang ada di sekolah atau faktor kondisional. Faktor ini meliputi daya tampung kelas baru, kriteria mengenai siswa yang dapat diterima, anggaran yang tersedia, sarana dan prasarana yang ada, tenaga kependidikan, jumlah peserta didik yang tinggal kelas, dan lain sebagainya. Kebijakan penerimaan peserta didik baru dibuat berdasarkan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. 4. Sistem penerimaan peserta didik baru. Ada dua macam sistem yang digunakan dalam penerimaan peserta didik baru, yaitu sistem promosi, kriteria acuan normal, kriteria berdasarkan daya tampung sekolah. 5. Rekrutmen peserta didik. Prosedur perekrutan peserta didik menurut Asmendri antara lain sebagai berikut. A. Membentuk panitia penerimaan. B. Rapat penerimaan peserta didik baru. C. Pembuatan, pengiriman atau pemasangan pengumuman. D. Pendaftaran peserta didik baru. E. Seleksi peserta didik baru. F. Rapat penentuan peserta didik baru. G.
G. Pengumuman peserta didik yang diterima. H. Pendaftaran ulang peserta didik baru. 7. Orientasi peserta didik. Orientasi merupakan perkenalan situasi dan kondisi sekolah yang diberikan kepada peserta didik. Situasi dan kondisi tersebut meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial sekolah. Baiklah, itu saja penyampaian video pembelajaran dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.